Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dimanapun kita berada. Hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu kita berdiam diri dan kita mengambil saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah. Sekalipun kita masih belum berada di gedung gereja, namun percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, mengagungkan Tuhan, menyembah Dia. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, kekal hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Engkau tidak pernah berhenti membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Sekalipun dalam pandemi seperti saat ini, yang kami sendiri tidak tahu sampai kapan, tapi Engkau Tuhan menolong kami. Engkau Tuhan hadir di setiap keluarga kami. Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Bila sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan datang beribadah kepada Engkau. Sekalipun kami masih belum berada di gedung gereja, namun tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Kalau kami masih boleh diizinkan di tahun 2021 ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan yang senantiasa membuat kami kagum. Sungguh Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami, keuangan kami. Karena ternyata Tuhan, sekalipun pemerintah sudah menemukan vaksin dan juga sudah mendistribusikannya Tuhan, tapi beberapa di antara jemaat masih mengalami ketakutan, kekhawatiran. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang pada hari ini Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai hamba-Mu Pendeta Julius yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya boleh menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami. Boleh meneguhkan, mengingatkan kami. Kiranya Tuhan juga pakai hamba-Mu yang memimpin pujian, satukan dengan pemain musik, dengan singers, agar boleh membawakan pujian yang boleh memberkati jemaat dimanapun mereka menonton saluran YouTube ini Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap benda mati yang kami gunakan. Kiranya boleh kami pergunakan dengan baik, berfungsi dengan baik. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Puji nama Tuhan. Sekalipun seringkali kita mengecewakan hati Tuhan, sekalipun kita menyakiti hati Tuhan, percayalah bahwa saudara dan saya sudah ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta yang ada di dunia ini, namun dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kiranya pujian ini boleh mengiring kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini sebagai bentuk doa kita di hadapan Tuhan.
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini menjadi doa kami di hadapan Kau ya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Biarlah musik saja ingini. memujikan pujian ini. Mari saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau seringkali dalam kehidupan kita seringkali menyia-nyiakan kasih Tuhan. Kita seringkali berbuat dosa, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Berdoalah kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, dan berkomitmen bahwa kita sudah meninggalkan manusia yang lama. Dan jikalau Tuhan telah mati bagi kita, kiranya kita boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan Kau. Sungguh tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang sudah kami lakukan. Bahkan pasangan kami tidak mengetahui apa yang kami lakukan. Namun Engkau Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati kami. Engkau mengetahui setiap apa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, yang sudah menjauh dari Tuhan. Peluk kami Tuhan, tarik kami kembali Tuhan.
untuk lebih berserah mengandalkan Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah berjanji Tuhan bahwa mengikut Tuhan langit selalu biru, jalan selalu rata. Namun Engkau yang berjanji Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami dalam setiap badai yang kami lalui. Ini doa dan permohonan dosa kami di hadapan Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang telah menebus kami sudah berdoa. Amin. Karena kita sudah ditebus, marilah kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengingkarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita karena namanya berkuasa dan Dia adalah pembebas kita. Betapa hebat. Mari pujikan dengan bertepuk tangan, Bapak Ibu. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan pujian ini untuk mengantar kita untuk siap mendengarkan berita firman Tuhan. Sekalipun nantinya itu akan menjadi teguran bagi kita. Mari kita buka hati kita. Biarlah Tuhan yang besar itu yang akan menegur kita, meneguhkan kita. Kita pujikan Tuhan yang besar.
hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama sebelum kita memulai mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, untuk kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami, pada hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami percaya Roh Kudus Engkau berkarya dalam hati dan pikiran kami, mencelikan mata rohani kami sehingga kami benar-benar dapat berdiam diri, berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kami percaya kami akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa melalui firman hari ini. Biarlah hamba-Mu sendiri Tuhan, Engkau menjagai apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seruan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bertemu bersama-sama untuk merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan. Tema hari ini cukup
luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan hamba Tuhan para majelis diambil dari Nahum pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini dari Nahum pasalnya yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di rumah masing-masing. Nahum pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8. Yang sudah menemukan bersama dengan saya katakan yes. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, momen yang paling penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada waktu presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dengan wakil presiden kita Muhammad Hatta membacakan detik-detik proklamasi. Momen itu begitu penting karena ini menyatakan, memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah merdeka dari tangan penjajah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, momen ini dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia setiap tanggal 17. Nah, kalau kita membaca tentang kitab Nahum pasal yang pertama ini juga berisi proklamasi, yaitu proklamasi kelepasan bangsa yang tertindas, yaitu Israel dari tangan penjajahnya, yaitu orang Asyur atau orang Asiria. Namun bedanya dengan negara kita, pernyataan proklamir kemerdekaan bangsa Israel ini dinyatakan, diikrarkan oleh Allah melalui nabinya yang setia, yaitu adalah Nabi Nahum. Nah, yang menariknya, Nahum memiliki kesamaan dengan kitab yang lain, yaitu Yunus. Nubuatannya sama-sama ditujukan ke satu bangsa yang eksklusif, yaitu adalah orang-orang Asyur, yaitu penduduk kota Nineve. Tetapi berbeda adalah responnya. Satu merespon menerima pertobatan, sedangkan satu merespon untuk tetap di dalam kejahatan dan dosa-dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini temanya sangat menarik, murka Allah yang menakutkan. Apakah yang dimaksud dengan murka Allah? Dan apa poin-poin penting yang dapat kita pelajari di dalam Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-8 ini? Mari kita melihat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Nahum mengajarkan satu hal yang penting. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, kitab Nahum mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah adalah Allah yang pemurah.
Allah adalah Allah yang panjang sabar, tetapi di satu sisi Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kemurkaan terhadap orang-orang dan terhadap bangsa yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Nahum poin pertama memberitahukan kepada kita Allah itu pemurah. Dia murah hati, dia baik hati. Dia adalah pengampun, panjang sabar. Tetapi ingat, Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kemurkaan. Kenapa? Karena dia akan membalas kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Dia akan menghancurkan orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat yang kedua di dalam Nahum pasal yang pertama. Itu sudah jelas sekali. Tuhan itu cemburu, pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja jarang mengkhotbahkan kalimat ini, tapi sering gereja mengkhotbahkan adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih, 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 kasih. Dan kita sering mendengar itu dari mimbar gereja yang dibawakan oleh para pengkhotbah, tapi jarang kita mendengarkan Tuhan itu adalah pembalas, Tuhan itu pendendam. Kalau ada hamba Tuhan berkhotbah, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu pembalas, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian yang di gereja ini akan bilang, itu pendetanya lagi stres kelihatannya ya. Stres karena pandemi, stres karena urusan keluarga, stres karena nggak punya uang, stres karena ditindas, makanya dia berkhotbah. Tuhan itu pendendam, Tuhan itu pembalas. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena di telinga Kristen orang modern, kalimat Tuhan pembalas, Tuhan pendendam, Tuhan penuh dengan kemurkaan itu jarang, itu sangat-sangat tidak bisa diterima oleh orang Kristen masa modern. Kenapa? Karena lebih senangnya mendengar Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, kemurahan, panjang sabar, senangnya seperti itu. Dan di mimbar-mimbar gereja seringkali meneriakkan Tuhan itu kasih, 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 sehingga menimbulkan ketidakseimbangan di dalam atribut Allah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, benar Allah itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar cinta dan kasih Allah akan manusia berdosa, Dia ingin menyelamatkan manusia, Dia ingin membawa manusia keluar lepas daripada kejahatan, membawa manusia keluar daripada hukuman menuju kepada hidupannya kekal. Benar, Tuhan adalah kasih. Tetapi di satu sisi Tuhan adalah adil. Tuhan punya atribut adil. Keadilan Allah menuntut untuk dia membalas. Keadilan Allah menuntut untuk menghukum manusia berdosa. Allah adalah kasih. Di satu sisi Allah adalah adil. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan atribut kasih Allah dan keadilan Allah? Kasih Allah dan keadilan Allah itu bertemu Bapak Ibu pada waktu pengorbanan Kristus di kayu salib. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan manusia berdosa. Di satu sisi dia harus menghukum manusia berdosa. Ini bertemu pada waktu kematiannya di kayu salib. Dia jadi manusia, hidup dengan sempurna, mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Disitulah kasih dan keadilan Allah terpenuhi. Keadilan Allah terpuaskan melalui kematian Kristus di kayu salib, menggantikan dosa Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting. Kenapa? Karena bagi orang-orang Kristen di masa modern, kalimat Allah adil, kalimat Allah penuntut, Allah penuh dengan kemurkaan, Allah membalas, Allah akan menghancurkan orang-orang yang tidak mau bertobat. Jarang itu dikhotbahkan. Kita lebih senang yang kasih, yang kasih, yang kasih, yang kasih. Tetapi kali ini Nahum mengatakan Allah itu kasih, tetapi sekaligus pembalas bagi orang yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua penting juga. Poin yang kedua adalah kesabaran Allah, panjang sabarnya Allah terhadap manusia berdosa punya maksud supaya manusia segera bertobat. Kita diberikan kesempatan yang panjang, waktu yang panjang untuk menyadari
akan kesalahan kita, akan kejahatan kita, akan kerusakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Anda dan saya, kalau hari ini kita masih berbuat jahat, kita masih berdosa, kita masih melakukan perbuatan yang melukai hati Tuhan, tapi kita belum dihukum Tuhan, kita belum dimurkai Tuhan, itu tandanya Tuhan panjang sabar. Ia menunggu Anda dan saya untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasus ini berlaku bukan hanya bagi individu, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi Bapak Ibu saja, tetapi juga bagi bangsa. Dalam kasus ini kita melihat Bapak Ibu, 150 tahun sebelum Nabi Nahum melayani, ada Nabi Yunus. Nabi Yunus diberikan perintah dan nubuatan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, untuk memberitakan kabar bahwa kota itu akan dihancurkan kalau mereka tidak bertobat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu Yunus melayani di sana dikatakan dari orang-orang yang paling muda, rakyat jelata, anak kecil sampai raja pun semuanya bertobat dan berbalik dari dosa mereka. Mereka bertobat sehingga kota Niniwe tidak jadi dihancurkan dan ditunggang balikan. Bapak Ibu, Tuhan Maha Pengasih. Dan bahkan kepada musuhnya yaitu orang-orang Asyur di kota Niniwe pun Tuhan begitu penuh kasih dan panjang sabar. Tujuannya agar mereka bertobat. Tetapi Bapak Ibu yang luar biasanya ketika kita membaca di dalam kitab Nahum ini, 150 tahun kemudian Nahum disuruh pergi untuk mengabarkan juga nubuatan tentang kehancuran kota Niniwe, tetapi yang terjadi tidak mau bertobat. Nahum mengatakan bahwa pemusnahan kota Niniwe, kehancuran kota Niniwe disebabkan oleh bangsa itu tidak mau bertobat dari kejahatan mereka, dari kekejaman mereka, dari keserakahan mereka. Kenapa Bapak Ibu bisa terjadi? Kalau dulu 150 tahun sebelumnya orang-orang tua, generasi yang tua mau bertobat, tetapi kenapa 150 tahun kemudian kota Niniwe dihancurkan? Itu karena muncullah generasi-generasi baru yang tidak mengenal Allah, sehingga hidup mereka jauh lebih jahat, mereka jauh lebih kejam, mereka jauh lebih berdosa dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, dan kembali mereka tidak mau bertobat. Bapak Ibu, poin pertama dan poin kedua ini saya gabungkan Bapak Ibu. Saya ingin memberikan satu penekanan penting. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu kasih, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu pengampun. Tetapi Bapak Ibu hati-hati, di saat yang sama Tuhan itu adil. Dia akan menghukum, membalas, menghancurkan orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan hari ini kita diingatkan sekali lagi, di tahun yang baru 2021, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menerima seluruh kemurahan, kasih sayang, rahmat daripada Tuhan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, diingatkan kembali bahwa hidup kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita punya banyak kesalahan, kita punya hal-hal yang kejahatan yang kita lakukan yang melukai hati Tuhan. Semua orang melakukannya. Firman hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan menunggu untuk kita bertobat, untuk kita datang berlutut dan duduk di bawah kakinya untuk memohon ampun. Dan ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu kasih. Dia menunggu kita dengan panjang sabar untuk kita datang dan bertobat. Mari Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan, mengakui dosa dan kelemahan kita. Terbukalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga di ayat yang ke-7 saya bacakan demikian. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Poin yang ketiga Bapak Ibu, Allah adalah pelindung dan jaminan bagi orang percaya dalam masa kesesakan. Kenapa Bapak Ibu? Ayat yang ke-7 ini adalah ayat yang inti. Meskipun kita membaca dari pasal pertama ayat 1 sampai ke 8 dan seterusnya sampai pasal yang terakhir Bapak Ibu, poin pentingnya adalah tetap Bapak Ibu kepada umat
Tuhan. Tujuan perhatian mendasar dalam kitab Nahum tetap adalah umat Tuhan, yaitu orang-orang percaya. Meskipun isi dari nubuatan ini ditujukan kepada orang Niniwe, benar, tetapi Tuhan mau kasih tahu tujuan utama, landasan dan perhatian Tuhan tetaplah kepada orang Israel, yaitu orang-orang percaya, Anda dan saya. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi desakan, ketika kita menghadapi penindasan, kesulitan, apapun yang mengganggu kita, yang membuat kita terdesak, terjepit, kita harus ingat Bapak Ibu, Tuhan adalah perlindungan. Tuhan adalah jaminan hidup kita, tidak ada yang lain. Ketika kita dalam segala kondisi yang membuat kita hancur, ingatlah Tuhan perlindungan, Tuhan pengungsian kita, Tuhanlah tempat jaminan hidup orang percaya. Sama seperti Dia memproklamirkan kemerdekaan orang Israel dari orang Asyur. Meskipun mereka dijajah, tapi Tuhan bilang mulai saat ini orang Israel merdeka karena akulah pelindung dan jaminan orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika daerah-daerah dilanda bencana, banjir, longsor, Gunung Merapi, ada tsunami dan sebagainya, banyak orang yang kemudian pergi berbondong-bondong dari daerah yang terdampak bencana menuju ke daerah yang tidak untuk menjadi tempat pengungsian. Mereka terpaksa Bapak Ibu pergi. Tujuan mereka itu adalah untuk mencari tempat yang aman, untuk mencari tempat yang baik, untuk mencari tempat yang tidak terkena bencana, untuk membawa anak mereka, membawa istri mereka, membawa keluarga mereka ke tempat pengungsian yang aman, di mana kondisi itu membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengungsi itu karena terpaksa. Tapi hari ini firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Sama seperti itu Bapak Ibu, Tuhan adalah tempat pengungsian kita, tempat perlindungan kita, tempat di mana kita mencari dan mendapatkan keamanan, kenyamanan, di mana kita mendapatkan pondasi aman bahwa Tuhanlah perlindungan dan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menunggu ketika kita dalam masa kesulitan, dalam masa kesesakan, Dia menunggu untuk kita berlari dan mencari tempat perlindungan kepadanya. Apakah kita mau Bapak Ibu? Bagi orang modern di masa sekarang, ketika kita menghadapi kesulitan dan sebagainya, kita biasanya adalah bertahan hidup. Insting manusia, insting kita bertahan hidup dengan cara kita, dengan jalan kita, dengan ini, dengan itu. Tetapi Tuhan bilang tidak itu caranya. Ketika engkau dalam keadaan terjepit, ketika engkau dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, Tuhanlah tempat pengungsian. Carilah Dia. Tuhan terbuka untuk menerima Anda dan saya, untuk datang kepadanya, memohon dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Dia siap sedia untuk menerima kita kapan saja kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini semogalah menguatkan kita di masa tahun yang baru. Di masa tahun ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu, masa yang akan datang 1 bulan, 2 bulan berikutnya tidak ada yang tahu. Tetapi marilah kita percaya bahwa Tuhan itu kasih. Dialah tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu untuk juga tetap ingat bahwa Tuhan itu penuh dengan kemarahan, murka bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Tahun ini mari kita datang kepada Dia secara terbuka. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Terimalah aku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami Tuhan anak-anakmu. Di tengah segala macam desakan dan kesengsaraan, kami yakin untuk kebaikan dan kasih Tuhan, Engkau begitu panjang sabar kepada kami untuk menunggu kami datang dan bertobat, memohon ampun atas segala dan dosa kelemahan kami. Benar Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan yang melukai hati-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan pengampunan dan kemurahan Tuhan. Inilah kami Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan bahwa setiap hari dalam kehidupan kami mencari Engkau,
mencari perlindungan kepada Allah yang penuh dengan kekuatan dan kemurahan kepada anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami memohon Tuhan, seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, marilah kami melangkah dan kami mau Tuhan melangkah untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tahun yang baru ini, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lagi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan dan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk berita firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Julius. Kiranya boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan kita. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan boleh kita kumpulkan, kemudian akan dipersembahkan ketika kita boleh beribadah kembali secara komunal di gereja, atau boleh ditransfer melalui nomor rekening yang akan ditayangkan setelah ibadah ini selesai. Kita pujikan persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui. Mari sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan sambil bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
Tuhan, inilah yang kami miliki Tuhan. Mungkin tidak seberapa berarti bila dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan. Namun kami boleh belajar untuk memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan kerelaan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami miliki saat ini, itu bukan karena jerih lelah kami, itu karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kondisi saat ini, itu karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk pembangunan gereja Tuhan, untuk melengkapi alat-alat, dan kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menjagai semua kota Tuhan. Tuhan, kami percaya sekalipun kembali diterapkan PSBB atau lockdown atau apapun namanya Tuhan, kami percaya bahwa kami anak-anak-Mu akan Engkau sertai ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan boleh berkati. Kiranya kami juga boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah dimanapun kami berada. Karena seperti firman Tuhan, jadilah garam dan terang. Maka kiranya kami boleh belajar untuk menjadi garam dan terang di lingkungan kami Tuhan. Kiranya orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Biarkan kami menjadi surat yang terbuka, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, boleh mengenal Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami, sekalipun di tengah pandemi seperti saat ini Tuhan. Kami percaya apabila ada di antara kami yang mengalami lemah tubuh, kiranya kami boleh bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menjamah, memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Apabila ada di antara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi Tuhan, himpitan ekonomi, Tuhan, tidak ada yang bisa kami andalkan. Tolong Tuhan, kami hanya mampu berseru kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, berkati orang-orang yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah Allah yang sanggup, lebih dari sanggup untuk memberkati kami. Tuhan, kiranya pakai semua hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus untuk boleh menjangkau setiap jiwa, untuk boleh menyegarkan jiwa kami Tuhan, melalui renungan pagi yang setiap hari dibagikan dengan setia, juga melalui PA, dan juga melalui hal-hal yang lain yang sudah disusun Tuhan. Kiranya tidak berlalu dengan sia-sia. Namun setiap orang yang mendengarkan sharing atau khotbah singkat itu, boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan kuatkan, boleh Tuhan jamah sentuh hatinya. Bapa, ini doa kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh mempersembahkan ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, dan berkenan di hati Tuhan. Kiranya kami pada hari ini boleh mengadakan ibadah yang boleh memberkati jemaat. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera bagi engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi keluargamu, pekerjaan dan pelayananmu hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.